Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izin memperkenalkan diri. Nama Tegar Arif Saputra, NPM 21111000133, kelas 5J, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi unsur cerita. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari macam-macam unsur cerita, unsur intrinsik. Mau tahu apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Dan apakah kamu gemar membaca cerita? Untuk itu, kamu harus menyimak video kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 1000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Panjang cerpen cocok dibaca oleh kamu yang masih berlatih membaca. Adakah cerpen yang paling berkesan untuk kamu? Nah, di sini kita akan bahas tentang tokohnya, latar, suasana, gaya, dan lain-lain. Dengan kata lain, unsur intrinsik cerpen atau cerita pendek adalah unsur yang terbentuk dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik juga bisa disebut sebagai unsur pembangun dari sebuah cerpen atau cerita di dalamnya. Agar cerpen yang dibuat menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, unsur intrinsik ini tidak boleh dilewatkan loh. Terdapat 7 macam unsur intrinsik dalam sebuah cerpen atau cerita, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan kali ini. Yang pertama atau satu itu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema juga ditulis secara jelas loh oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kita harus membaca keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa dalam cerita itu. Dapat disimpulkan bahwa tema ialah gagasan pokoknya yang digambarkan penulis baik secara tersurat maupun tersirat. Tema dalam sebuah cerpen dapat ditentukan dalam beragam cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama nih, ada tema dalam sebuah cerpen menghubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judulnya. Yang kedua, tema akan menyingkap makna kalimat atau dialog kunci yang hadir dalam penceritaannya. Ketiga, tema dapat ditentukan lewat persoalan paling menonjol dan paling banyak menimbulkan konflik dalam lahirnya peristiwa cerita. Contoh, tema dalam suatu cerita seperti persahabatan, pengalaman, hiburan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan lainnya. 2. Tokoh. Tokoh dan penokohan. Dalam setiap cerita harus ada tokoh dan sifat atau karakternya masing-masing. Sebagai perilaku tokoh merupakan perilaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini dapat dibedakan menjadi 2 atau beberapa jenis berdasarkan peran, karakter, dan pengembangannya. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2 bagian. 1. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung ataupun terlibat di dalam konflik. 2. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerita tanpa adanya interaksi yang dilakukan oleh tokoh atau tokoh yang tidak terlibat di dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita dan
dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa membaginya menjadi beberapa macam, di antaranya tokoh protagonis, antagonis, protagonis, dan figuran. Tokoh antagonis dilansir dari buku drama Teori dan Pengajarnya 2003 karya Mulyono. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penentang cerita. Biasanya tokoh dengan peran antagonis digambarkan dengan karakter yang jahat atau buruk. Kemunculan tokoh antagonis juga menjadi sumber permasalahan dari cerita. Namun, tidak sepenuhnya muncul masalah dalam cerita disebabkan oleh tokoh antagonis. Terkadang, permasalahan juga muncul dari tokoh protagonis. Maka dari itu, tokoh antagonis memiliki kekuatan karakter di mana dapat memunculkan suatu masalah atau konflik yang tidak dapat dihadirkan oleh tokoh lain. Yang kedua, ada tokoh protagonis. Berkebalikan dengan tokoh antagonis, tokoh protagonis berperan sebagai peran utama yang memiliki karakter baik diidolakan oleh para penonton. Tokoh utama tidak selalu berjumlah atau satu, biasanya dua atau lebih. Karakter yang muncul selalu dari sisi yang positif, sehingga tokoh protagonis menampilkan apa penonton atau pembaca berharap. Dengan karakter yang baik, maka tokoh protagonis sangat berpengaruh bagi penonton atau si pembaca dalam bertindak dan bertingkah laku, dengan kata lain sebagai contoh yang baik. Yang ketiga, ada tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis biasanya disebut dengan tokoh pendukung, entah berpihak pada tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Peran yang dijalankan pun tidak terlalu banyak dan tokoh menonjol seperti tokoh yang lainnya. Meskipun demikian, tokoh tirtagonis masih sangat berperan dalam membantu peran antagonis maupun protagonis. Nah, yang ketiga, kita akan bahas tentang latar cerita. Latar dalam cerita adalah upaya penulis menceritakan sebuah peristiwa atau cerita dengan menggambarkan sebuah suasana, waktu, dan sebuah ruangan. Dalam karya sastra, latar cerita penting sekali dituliskan karena dapat membentuk imajinasi pembaca sekaligus membangun daya khayal. Gambaran bagi penontonnya, latar cerita itu sendiri dibagi menjadi 3 latar, yaitu tempat, suasana, dan waktu. Yang lengkapnya akan diulas di pembahasan kali ini. Apa sih pengertian latar cerita? Nah, lebih spesifiknya kita bahas kali ini. Menurut Siswanto 2013, alur cerita menggambarkan tentang sebuah peristiwa dan tempat yang melibatkan tempat umum, waktu kesejahteraan, dan kebiasaan masyarakat. Setelah mengetahui pengertian latar cerita menurut para ahli dan tujuannya, berikut ada beberapa jenis latar cerita yang wajib kamu ketahui. Yang pertama nih, ada latar tempat. Jadi, latar cerita tempat dapat pula diartikan sebagai penulisan cerita yang mengacu pada sebuah tempat yang digunakan dalam penulis sebuah cerita. Misalnya, di dalam cerita penceritaan sebuah tempat tinggal, misalnya di kota, misalnya pedesaan, misalnya, dan wilayah lainnya misalnya. Jadi, jika kamu membaca sebuah novel ataupun cerita lainnya, di dalamnya menceritakan tempat, isi tokoh atau tempat tinggal tokoh, sastra tersebut, sebuah daerah, maka itulah yang disebut dengan latar tempat. Yang kedua, ada latar suasana. Latar suasana salah satu cara penulisan menghidupkan karya sastra lewat suasana yang dirasakan oleh si tokoh. Contoh latar suasana adalah suasana yang sedih, suasana yang mendung, suasana yang dingin, suasana yang panas, dan masih banyak lagi lainnya. Kelihatannya sepele sih, tetapi dalam karya sastra memasukkan latar suasana itu hanya yang penting saja.
karena berkat latar suasana dapat mendorong dan menghidupkan emosi pembaca menjadi seolah-olah tahu dan merasakan apa yang terjadi. Yang ketiga nih, ada latar waktu. Saat membaca cerpen ataupun cerita, apa yang membuat kamu berkesan? Nah, pasti mungkin bagian latar tempatnya, atau bagian latar suasananya, atau justru dari latar waktu. Ternyata latar waktu menjadi salah satu latar yang juga wajib disebutkan dalam karya sastra. Meskipun hanya sekadar waktu, menggambarkan waktu akan membantu dan memudahkan pembaca untuk membuat gambaran atau imajinasi. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat ada alur cerita. Sebelum membahas lebih dalam, akan lebih baiknya jika kita juga membahas tentang pengertian dari alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara rutut hingga membentuk sebuah cerita secara utuh. Selain itu, alur cerita juga bisa disebut sebagai plot. Plot cerita yang mampu membuat sebuah cerita menjadi lebih utuh. Alur cerita juga harus bisa membuat para pembaca karya sastra memiliki rasa penasaran terhadap apa yang ada di dalam cerita tersebut. Sehingga hal tersebut mampu menjadikan para pembaca memiliki rasa penasaran tersendiri untuk terus membaca karya sastra tersebut hingga selesai. Menjadi beberapa bagian penting di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah tahap awal atau tahap pengenalan, pemunculan kelompok, konflik yang mencuat, klimaks, pemecahan masalah, serta akhir dari cerita tersebut. Alur cerita juga masih dibagi menjadi beberapa jenis. Setiap alur cerita memiliki pengertian yang berbeda-beda agar kalian semakin mudah memahami apa saja jenis dari alur cerita. Nah, kita akan mengetahuinya sebagai berikut. Yang pertama ada alur cerita maju. Alur cerita maju, jenis alur cerita yang pertama adalah alur maju, di mana alur maju ini juga bisa disebut dengan istilah progresif, memiliki arti tindakan atau pemuncak pada bagian akhir cerita. Alur maju juga merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari bagian awal hingga bagian akhir cerita. Misalnya, pada sebuah cerpen yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil, seseorang anak kecil kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berakhir menjadi tua. Selain itu, dalam novel tersebut juga akan menceritakan tentang konflik dialami oleh tokoh dan cerita tersebut selama ia hidup. Yang kedua, ada cerita mundur. Berikutnya ada alur cerita mundur atau bisa disebut dengan istilah regresif. Atau cerita mundur adalah tindakan yang menceritakan tentang masa lalu dari tokoh yang diangkat dalam cerita tersebut. Dalam alur cerita mundur, proses penceritaan konflik atau yang disampaikan pada awal cerita yang mana nantinya akan mengarah pada arah mundur atau masa lalunya. Rangkaian peristiwa dalam reflux akan menceritakan mulai dari masa lalu hingga masa saat ini dengan waktu yang tepat. Misalnya adalah cerita tentang pensiun polisi yang menceritakan kembali kisah perjuangannya ketika ia masih menjabat sebagai anggota polisi. Alur cerita. Oke, yang selanjutnya termasuk unsur intrinsik yaitu sudut pandang. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang, yang artinya adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang yang paling sering digunakan pengarang dalam cerita adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang terlibat langsung, ditandai dengan penggunaan kata ganti aku dan saya. Dan sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang tidak terlibat langsung, ditandai dengan penggunaan kata dia dan mereka. Nah, selanjutnya ada amanat, yakni pesan moral yang diinginkan
atau disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Pesan dalam sebuah cerita bisa disembunyikan atau disebut dengan implisit, tapi bisa juga dijelaskan gamblang atau eksplisit. Pesan juga dapat disampaikan antar karakter dalam percakapan pembaca. Pembaca bisa memahaminya melalui peristiwa yang disajikan. Contoh, di sini unsur intrinsik amanat adalah cerita rakyat maling kondang yang berpesan tidak boleh durhaka kepada ibunya. Nah, yang terakhir ada unsur intrinsik gaya bahasa. Saat membaca beberapa cerpen, kamu pasti menemukan pembawaan yang berbeda dari setiap cerita. Setiap cerpen atau cerita punya dialog atau naskah yang memiliki style atau gaya bahasa yang berbeda-beda. Ini tergantung dari tema cerpen yang ditulis. Nah, teman-teman, gimana nih dari penjelasan materi unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita? Ada 7 hal kan? Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, ada alur dan plot, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Selain unsur intrinsik juga, kalian dapat mempelajari hal-hal yang lainnya terkait dengan unsur-unsur cerita lainnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai unsur intrinsik. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.